pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau hari ini masih bisa kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Sebelum kami merenungkan, membaca daripada firman-Mu, mari Bapak Engkau mengurapi kami semua, bahkan hamba-Mu secara khusus Tuhan. Engkau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, biarlah semua yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat-nasihat, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan di antara semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada teman saya menceritakan semua masalah yang dihadapi, semua pergumulan masalah pribadinya, dalam keluarganya. Dia cerita sama saya. Dan dia minta solusinya bagaimana jalan keluarnya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan sama dia setelah dia bercerita panjang lebar, dan saya katakan begini, kamu tetap berdoa.
Dan ketika dia mendengarkan perkataan itu, saudara, seakan-akan dia tidak percaya kepada saya. Masa hanya berdoa Tuhan akan menjawab setiap persoalan saya? Dia bilang begitu sama saya. Dan saya sekali lagi saya katakan bahwa tetaplah berdoa. Dan setelah itu, saudara, dan saya mau katakan, saya hanya bisa bantu kamu, saya hanya berdoa. Setiap masalahmu, pergumulanmu, saya hanya katakan, tetaplah berdoa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya berikan judul, tetaplah berdoa. Di dalam ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah berdoa ini adalah salah satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya. Bahwa berdoa itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Doa adalah napas bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita tidak berdoa, berarti rohani kita mati, saudara. Roh kita itu padam, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Roh kita menyala-nyala, selalu bangkit untuk berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kita doakan itu pasti Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, pergumulan hidup, dalam setiap pergumulan kita, lari ujung-ujungnya kita datang kepada Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali doa ini disepelekan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang anggap sepele doa ini, saudara. Buktinya, saudara, kita berada di setiap gereja-gereja. Kalau misalnya doa, bisa saja kita hitung jari orang yang datang berdoa, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu datang kepada saya dan saudara, mengajarkan kepada kita bahwa kita tetap berdoa. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan bukan berarti masalah itu selesai, tidak. Justru kita berdoa, sering berdoa kepada Tuhan, banyak masalah, banyak tantangan yang kita harus hadapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi di dalam doa itu, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap masalah pergumulan hidup. Ketika kita menghadapi persoalan masalah kehidupan dalam setiap pergumulan kita, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, disitulah kekuatan Tuhan ada pada kita untuk kuat menghadapi setiap pergumulan. Jadi doa itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa adalah yang terutama dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan keliru, saudara. Ketika kita punya pergumulan, baru kita datang kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, baru kita datang kepada Tuhan. Keliru, saudara. Tetapi ada masalah, tidak ada masalah, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa bukanlah sekedar kata-kata saja. Doa itu harus ada tindakan untuk doa kita. Mungkin kita sebagai anak-anak, sebagai mahasiswa, kita butuh pekerjaan, atau orang-orang yang mencari pekerjaan butuh tindakan, ada action di situ, saudara, ya. Kita mencari pekerjaan dan kita berdoa kepada Tuhan. Atau lain sebagainya, saudara. Orang yang malas, ya, ingin diberkati Tuhan, hanya berdoa saja, itu mustahil, saudara, ya. Orang yang rajin pasti diberkati Tuhan dan dibarengi dengan doa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa haruslah menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini, itu sifatnya hanyalah sementara. Tetapi berdoa, saudara, adalah suatu pekerjaan yang berdampak bagi kekekalan, saudara. Hidup tanpa doa ibaratkan rumah tanpa tiang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis sangat senang kalau kita tidak berdoa. Iblis paling senang kalau anak-anak Tuhan itu tidak berdoa, ya. Dia senang melihat anak-anak Tuhan tidak berdoa. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang suka berdoa, iblis akan jauh dari situ, saudara. Bahkan iblis berusaha juga selalu
memberikan kita bagaimana caranya supaya anak-anak Tuhan tidak berdoa. Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa bukanlah hal yang pilihan atau himbauan. Berdoa adalah sebuah perintah yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara. Kita sudah baca tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 bahwa tetaplah berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara membutuhkan doa. Berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-6b, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Allah. Dan yakinlah bahwa setiap doa-doa kita pasti Tuhan akan mendengar, bahkan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah masih tetap kita berdoa? Nanti saudara menjawabnya dalam pribadi masing-masing. Apakah saat ini masih tetap berdoa saudara? Masih ada roh doa dalam kehidupan saya dan saudara? Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajar kembali kepada kita supaya kita tetap berdoa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kembali kami bersyukur di mana Tuhan Engkau sudah menolong memberkati kami Tuhan. Khususnya kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Engkau terus mengajar kami Tuhan supaya kami tetap berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.